have Next Gen presents Feast at Home for Stars Club. Hai teman-teman semua, jumpa lagi bersama Kak Fran di Feast at Home for Stars Club. Minggu lalu teman-teman udah belajar bahwa God's love is never selfish. And today we want to learn that God's love puts others first. Really? Like literally they first before me? Let's find out. But first, let's rise up and worship our God. Come on! Hi fams, happy Sunday. Welcome to Feast at Home for Stars Club. Semuanya apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Coba dong tanyain kabar teman-temannya atau jawab di kolom komentar. Jadi walaupun kita secara virtual, but we are still connected. Aduh, seneng banget nih di hari yang cerah ceria ini Kak Krisi bisa ketemu sama adik-adik semuanya. Dan kita pastinya sudah siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Amin. Amin. Jawabannya kurang semangat nih. Amin. Nah, kalau misalnya teman-teman udah semangat semuanya, jangan lupa ya, ajak teman-temannya, ingetin lagi, jangan lupa nonton Feast at Home. Kita sama-sama dengerin firman Tuhan dan memuji dan memuliakan Tuhan bersama. So adik-adik, are you ready? Are you ready? Aduh, semangatnya udah berasa sampai sini. Yuk, kita sama-sama mulai Feast at Home hari ini dengan tentunya berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sungguh baik buat kita. Kita mau buka dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk tidur malam yang sangat luar biasa. Terima kasih buat tempat tinggal kami. Terima kasih buat makanan kami hari ini. Terima kasih karena Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Ya Tuhan, kalau sampai dengan saat ini kami boleh berada di posisi kami saat ini, dimanapun kami berada, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah apapun kondisi hati kami saat ini Tuhan, mungkin kami lagi sedih, atau mungkin saat ini kayaknya kami lagi capek, atau mungkin kami lagi senang banget Tuhan. Apapun situasi kami mau terus memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami mau katakan bahwa gak ada satupun yang bisa menghentikan kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik, dan biarlah segala isi hati kami, seluruh jiwa raga kami memuliakan nama Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Amin. Oke adik-adik, are you ready? Are you ready? So let's say that there is nothing can stop us for praise and worship Him forever. Let's go! Are you ready? 1, 2, 1, 2, 3. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Praising
say that we want to praise the name of Jesus forever. Are you ready? Let's go. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Let's sing it one more time. We want to praise Jesus. From praising, praising you. Let's give a shout out to Jesus. Wow, that's powerful. We want to say that forever. We want to praise His name forever. And we want to say that we want to love Jesus now and forever. Amen. Amen. Setelah kita mau katakan bahwa kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita juga mau nyatakan karena kita sudah merasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, kita mau balas kasih Tuhan dengan kita mau nyatakan kita mau mencintai Tuhan selama-lamanya. Biar Tuhan yang pakai hidup kita buat memuji dan memuliakan namanya. Kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama. Biar ini menjadi persembahan hati kita kepada Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan bersama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah
rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih ya Tuhan, bahwa pada saat indah ini kami boleh merasakan kasih-Mu, dan biarlah damai ini boleh tetap selalu berada di hati kami ya Tuhan. Dan sepanjang hidup kami boleh selalu mengasihi dan memuliakan-Mu serta menyembah-Mu dengan apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sekarang kami mau serahkan semua pikiran, hati, dan telinga kami. Urapilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang boleh kami lakukan hari ini, boleh kami dengarkan firman-Mu, boleh tertanam dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wow. Kalau habis memuji Tuhan, memuliakan Tuhan bersama, rasanya itu beda banget. Dan sekarang, yuk kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. Kita panggil bersama siapa? Siapa kurang keras? Kakak membawa firman. Seperti biasa, kita buka lagi yuk ayat hafalan kita bulan ini. Come on church. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Speak to us, Lord. Ayat hafalan kita diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 37 sampai 38. Bunyinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Sekali lagi ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Teman-teman, minggu lalu nih kita kan udah belajar bahwa kasih Allah itu nggak egois, nggak mikirin diri sendiri. Nah, kenapa nggak egois? Kita hari ini mau belajar bareng lagi nih, bahwa kasih Allah itu meletakkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita. God's love puts others first before ourselves. Nah teman-teman, ini sudah diajarkan dari hidupnya Tuhan Yesus itu sendiri. Teman-teman tahu dong bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja. Dia bahkan raja di atas segala raja. Dia adalah anak yang paling dikasihi. Dan dia adalah bentuk cinta kasih yang paling utama bagi kita manusia yang hidup di muka bumi ini. Dia rela mengambil rupa seorang bayi yang dilahirkan di kandang dan diletakkan di atas palungan. Teman-teman tahu ya, yang namanya palungan itu adalah tempat makan ternak saat itu. Tempat yang sebenarnya kotor. Mungkin di mata manusia itu nggak layak untuk diletakkan bayi yang baru lahir. Namun dia diletakkan di situ. Dan nggak sampai di situ nih teman-teman. Tuhan Yesus juga menunjukkan cinta kasih-Nya dengan cara mengajar,
mewartakan firman Tuhan dan menjadi firman tersebut bagi orang-orang di sekitarnya. Dia menunjukkan segala mukjizat, mengubah air menjadi anggur, membangkitkan orang yang mati, menyembuhkan mereka yang sakit, dan segudang lainnya untuk menyatakan bahwa Allah mencintai kita. Dan tentu saja semua karyanya ini tuh nggak ditanggapi dengan mulus nih teman-teman. Ada banyak yang bahkan mengejek, mengolok-olok. Dia sudah datang nih ke dunia, udah berbuat banyak mukjizat demi kepentingan kita, and yet masih diolok-olok, masih diejek, bahkan dia mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa kita manusia. Tuhan Allah sendiri sudah menunjukkan bahwa kasih always put others first. Nah, kalau ngasih contoh tentang Tuhan Yesus nih, Kak Fran tuh paling sering dapat respon yang sama. Aduh Kak Fran, itu kan Tuhan Yesus ya. Saya ini kan manusia, gak mungkin lah sama Tuhan Yesus. Tuhan ya Tuhan, makanya dia bisa lakukan itu. Kita manusia emang kita bisa lakukan itu. Eits, Kak Fran mau kasih contoh, dan contoh ini dekat dengan kita teman-teman. Orang itu bahkan mungkin ada di samping kalian sekarang. Contoh, seorang manusia yang bisa meletakkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhannya itu adalah nggak lain dan nggak bukan orang tua kita sendiri. Dan Kak Fran mau kasih contoh adalah mama kita. Mama kita itu meletakkan kebutuhan orang lain, kebutuhan kita, anak-anaknya, kebutuhan papa, dan juga kebutuhan adik-adik kita di atas kebutuhannya diri sendiri. Mungkin mama kalian adalah mama yang ikut bekerja. Jadi pagi-pagi dia sudah bangun subuh, kita masih tidur, dia udah bangun lebih cepat. Kemudian beliau masak supaya kita bisa sarapan. Setelah masak, dia bangunin kita, dia siapkan makanan bagi kita, kita sarapan. Setelah sarapan, dia bantu kita mandi mungkin, atau nyuruh kita mandi. Lalu setelah itu bantuin pakai pakaian supaya segera bisa berangkat. Lalu setelah semuanya selesai dan kalian berangkat, mungkin diantar papa, barulah mama siap-siap untuk dirinya sendiri dan akhirnya dia berangkat kerja. See? Mama menempatkan kebutuhan kita semua di atas kebutuhannya dia. Dan bahkan gak selesai sampai situ. Udah nyampe ke rumah, mungkin kita banyak kejadian di sekolah. Mungkin ada sempat berantem, atau mungkin nilai ulangan kita dapat jelek dan kita pengen curhat. Orang siapa yang kita pertama kali cari? Mama. Peluk mama, cerita keluh kesah kita ke mama, dan kasih tahu bahwa kita lagi gak enak hati. Dan mama, walaupun lagi bekerja, nggak lain dan nggak bukan, hentikan pekerjaannya, mendengarkan kalian, then she's comforting you even though she's busy with her work. And then mungkin kalian sering mendapatkan pemandangan-pemandangan di mana mama sambil nina boboin adik kalian, dan sambil nina boboin, sambil nyanyi lebay, mama sambil ngerjain pekerjaannya dia karena dia masih bawa kerjaan dari kantor. Mama juga nunjukin cinta kasih seperti bagaimana Tuhan mencintai kita. That's when God put others before ourselves. Seperti itu teman-teman. Nah, hari ini Kak Fran mau ngajakin kita semua, mau nantangin kita semua untuk bisa lakukan hal yang sama nih teman-teman. Dimana kita bisa meletakkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita. Nggak perlu muluk-muluk, nggak perlu sampai hal yang wah. Kita bisa mulai dari orang-orang terdekat kita, bisa mulai dari sekitar kita, bahkan bisa kita mulai dari rumah kita sendiri. Mungkin nih, kalau yang tadinya pagi-pagi mama harus beres-beres sendiri, kalian bisa ikutan bangun pagi, bantuin mama. Atau kalau kalian merasa, aduh Kak Fran, nanti kalau bantuin mama, nanti mama malah marah, malah kerjanya tambah repot. Oke,
Saya terima alasan itu, tapi mungkin kalian bisa bangun sendiri dan kalian mandi sendiri supaya mama nggak perlu sampai repot-repot bangunin kalian. Atau setelah kalian mandi, kalian bisa bantuin mama dengan menyiapkan peralatan makan untuk ditaruh di meja makan supaya ketika masakan sudah selesai, masakan tersebut bisa langsung disajikan dan kita bisa makan bersama sehingga semuanya bisa selesai lebih cepat. Isn't it nice? Dan setelah beres-beres semua gitu kan, pulang sekolah, tentunya kan kita kan ngerjain PR gitu ya. Seringkali kan kita juga punya adik atau punya kakak, kita sama-sama ngerjain PR, seringkali ada mungkin mengalami kesulitan. Mama seringkali bantuin kan, mungkin kalian juga bisa bantu adik atau siapa di sekitar kalian untuk sambil ngerjain PR supaya mama bisa tetap fokus sama kerjaannya dia. So let's put other first before ourselves. Okay? I think that's all for today, teman-teman. Mudah-mudahan pesan yang singkat ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin? Amin semuanya. Yuk, bisa yuk. Let's put other first. And always remember your ABC nih teman-teman. A. Admit, mengakui kesalahan dan minta ampun kepada Tuhan. B stands for believe, percaya bahwa Tuhan sudah datang ke dunia untuk menebus semua kesalahan dan dosa kita. C stands for choose, choose to spend your life with Jesus, untuk menuntunmu to say no to sin and excuses, and always choose to love God and love others. Amen? Can I hear an amen? Amen. Let's give a round of applause for our God. And now let's pray, teman-teman. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, terima kasih atas sesi kami pagi hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas ajaran-Mu yang telah Kau berikan kepada kami hari ini. Dan terima kasih sudah memberikan kami contoh yang baik ya Bapa, untuk menjadi bentuk cinta kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa, bantu kami, celikkan mata kami, gerakkan hati kami dan pikiran kami Bapa, dan juga tubuh kami, supaya kami bisa senantiasa meletakkan kebutuhan orang-orang di sekitar kami terlebih dulu, baru kebutuhan kami ya Bapa. Bapa, mampukan kami agar kami bisa senantiasa menjadi tangan-tangan berkat-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa atas sesi hari ini. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yolanda happy banget bisa ketemu sama kalian semua hari ini. Nah, seperti tadi yang Kak Fran udah sampaikan bahwa kasih Tuhan itu put others first, atau tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi memikirkan kepentingan dan kebaikan orang lain. Nah, hari ini Kak Yolanda akan ajak teman-teman untuk main 2 activities nih. Yang pertama, teman-teman bisa mainkan dengan papa, mama, dan juga adik atau kakak di rumah. Nah, di sini itu ada 2 gambar. Yang pertama adalah hati yang retak. Kemudian, teman-teman semua harus menyambungkan maze ini sampai bertemu di sisi yang sebelah kanan, di mana ada Tuhan Yesus yang membalut setiap luka kita. Seperti Kak Fran udah bilang, bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk menebus semua dosa kita, dan Tuhan itu mati untuk menyelamatkan kita semua. Nah, mungkin bagi teman-teman yang punya hati yang terluka, atau sedih, marah, atau apapun, percayalah and know that God loves you. Bahwa Jesus udah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua dan menebus, membersihkan semua dosa kita. Oleh karena itu, mari kita mau jadi seperti Tuhan Yesus, yaitu put others first. Nah, activity yang pertama ini maupun activity yang kedua yang Kak Yolanda akan sampaikan itu ada
di template di description box di bawah ini yang bisa teman-teman download semua. Nah, sekarang activity yang kedua. Activity yang kedua ini adalah bingo. Kita akan main bingo di mana ada 3x3. Jadi ada 9 box di mana Kak Yolanda mau ajak teman-teman untuk berbuat kebaikan and how to put others first selama 1 minggu ini. Caranya gimana, teman-teman semua? Nah, kita lihat ya, di box 3x3 ini teman-teman bisa memilih mau melakukan apa selama 1 minggu ini. Teman-teman harus memutuskan untuk melakukan 3 hal. Jadi bisa 3 horizontal berjejer, atau 3 vertikal berjejer, atau 3 diagonal. Bisa diagonal seperti ini atau seperti ini. But you need to do 3 things this week untuk bisa belajar untuk mengasihi seperti Tuhan, yaitu put others first. Nah, Kak Yolanda akan bacain ya apa aja nih yang ada di kotak-kotak berikut. Yang pertama adalah mau share mainan walaupun aku lagi pengen main sendiri. Can you do that this week? Yang kedua, bantu teman yang lagi dibully atau bantu teman yang sedang diolok-olok. Teman-teman berani nggak to stand up and help your friend? Yang ketiga adalah make a card for someone who is sick. Bikin kartu ucapan get well soon untuk teman kita atau saudara kita yang lagi sakit. Mungkin ada saudara sepupu, atau mama, papa, atau om, tante, atau oma, opa, kakek, nenek yang lagi sakit. Kemudian yang di bawah, kotak di bawahnya, memberikan mainan atau baju kita kepada mereka yang sedang membutuhkan. Can you do that this week? Next adalah mengizinkan atau kita mau bermain bersama dengan seseorang untuk memainkan permainan atau games yang dia pengen, walaupun aku lagi nggak pengen. Ini adalah salah satu contoh kita put others first. Walaupun kita lagi nggak pengen main itu, tapi teman kita lihat lagi kesepian, lagi sendirian dan pengen main itu, dan kita menemani dia. That is how Jesus loves us. Yang berikutnya adalah bermain bersama dengan adik kita atau sepupu kita yang lebih kecil saat orang tua kita atau tante om kita lagi sibuk. Jadi kita bantu untuk bermain bersama dengan sepupu atau adik kita yang lebih kecil. Kemudian yang berikutnya adalah membantu mama, papa, atau kakak adik melakukan tugas rumah. Misalnya mencuci piring, membersihkan lantai, membuang sampah, dan lain sebagainya. Next adalah forgive someone who says something mean. Memaafkan seseorang yang udah ngomong hal yang menyakitkan hati kita. Let's forgive. Kalau ada orang yang ngomong hal yang menyakitkan, kita harus bilang sama dia, apa yang kamu sampaikan itu menyakiti aku, but I want to forgive you. I want to love you like Jesus. And last but not least, di sini ada pilihan adalah membersihkan kamarku tanpa diminta. Nah, teman-teman semua, can you do that this week? I'm sure you can do it with Jesus. Amen. Nah, jadi 3x3 box ini pilih 3 hal yang teman-teman mau lakukan selama 1 minggu ini. Dan kalau teman-teman sudah melakukan 3 hal ini, baik mendatar, menurun, atau menyamping ya diagonal, kalian bisa pilih it's a bingo then. Kalau kalian sudah komplit 3, kalian tolong upload kertas ini sambil difoto dan foto teman-teman yang sedang melakukan salah satu kebaikan ini, how you put others first, dan upload di Instagram kalian atau Instagram orang tua kalian dan tag @ellojackindo dan hashtag put others first. Nah, kakak-kakak tunggu ya submission kalian semua, dan yang paling penting adalah kita semua belajar to love like Jesus yang selalu put others first. Mari kita semua mau love God, love others. Thank you banget teman-teman yang udah join Feast at Home for Stars Club hari ini. I hope sesi hari ini boleh memberkati kita semua. Teman-teman jangan sampai lupa untuk stay tune terus di channel ini karena kita masih punya banyak banget topik yang amat sangat menarik dan sayang banget kalau sampai kalian lewatin minggu depan. Okay? I hope to see you guys again and God bless. Please like and subscribe.